Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah salat tarawih Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya muliakan. Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui bahwa ada berbagai predikat sebutan yang melekat pada bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Quran, bulan yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena sebagian besar Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan salah satu lagi Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Syahrul Jamaah wal Ukhuwah, bulan berjamaah dan bulan membangun ukhuwah Islamiyah. Betapa tidak orang-orang yang berpuasa siangnya sama, merasakan hal yang sama. Mereka lapar, mereka haus. Dan pada waktu bukanya mereka juga merasakan gembira yang luar biasa. Karena Nabi mengatakan lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan ini kegembiraan kolektif bersama-sama orang yang berpuasa. Siapapun juga akan merasakan itu. Oleh karena itu, bulan puasa, bulan Ramadan yang agung, yang mulia ini pantas kau sebut sebagai bulan membangun solidaritas sosial, bulan membangun ukhuwah Islamiyah dalam berbagai macam aspek dan segi. Dan kita butuh bangunan ukhuwah Islamiyah yang kokoh, persaudaraan yang kokoh satu dengan yang lain. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kal bunyan yashuddu ba'du ba'dun. Bahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah 71 Allah menjelaskan bagaimana solidaritas itu dibangun. Untuk apa tujuannya? Untuk apa maksudnya? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Mu'min laki-laki dan mu'min perempuan ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian dari mereka adalah saudara dengan yang lainnya, saling mendukung, saling berkolaborasi, saling berjamaah, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling ta'awun, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian berwala dengan yang lain. Untuk apa? Yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dengan lisan, dengan tulisan, dengan perbuatan. Bahkan kalau berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ya, ketika beliau meminum air Zam-Zam, beliau mengatakan ada tiga hal yang diminta untuk menguatkan jamaah ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan wasi'an, rizki yang luas. Yang ketiga, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin, kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Jadi yang perlu dibangun itu tiga hal. Kalau tiga hal ini dibangun bersama-sama sesama umat Islam, maka akan kuat yang lain. Yang pertama yaitu ilman nafian, lembaga pendidikan. Kita umat Islam perlu punya lembaga pendidikan yang kuat, yang menghasilkan kader-kader umat yang cerdas. Cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas secara sosial. Ya. Kemudian yang kedua, warizqan wasi'an, umat Islam perlu kegiatan ekonomi, punya income, punya penghasilan yang halal, yang bersih, yang menggembirakan, yang memberikan kekuatan, yang memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, wasyifaan min kulli da'in wa saqamin, yaitu perlu sehat, membangun rumah kesehatan, rumah sakit. Tiga hal inilah yang harus kita bangun bersama-sama, secara bersama-sama orang yang beriman. Kemudian yang keempat, wa yuqimuna shalah, agar ditegakkan juga sholat bersama-sama. Aqamus shalah,
ya, ditegakkan secara berjamaah. Jadikan oleh kita jamaah sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan hanya bulan Ramadan, ya, bulan-bulan yang lainnya selama 12 bulan juga harus kita jadikan sebagai kebutuhan. Wa yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat, dan menunaikan zakat. Zakat itu adalah merupakan potensi besar umat Islam. Ziswab, ya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan dalam perspektif ekonomi syariah, ziswab itu merupakan satu dari 3 unsur ekonomi syariah. Yang pertama sektor real, yang kedua lembaga keuangan syariah, perbankan dan non-bank, dan yang ketiga ziswab. Dan ini semua harus dibangun secara bersama-sama. Dibangun solidaritas ukhuwah Islamiyah di antara sama orang yang beriman dalam kerangka membangun umat, membangun sholatnya, membangun masjidnya, membangun lembaga pendidikannya, lembaga sosialnya, lembaga ekonomi juga. Ekonomi jangan dianggap sepele. Bahkan kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu sebagian besar adalah para pedagang. Mereka adalah penggiat-penggiat ekonomi. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk ke surga tanpa hisab. Mereka adalah pedagang-pedagang yang luar biasa. At-tajir, as-saduq, al-amin. Mereka pedagang yang jujur, yang terpercaya, yang memberikan kegiatan ekonomi. Bahkan kalau kita lihat contoh Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang luar biasa. Beliau itu dari setiap keuntungan tiap hari 2/3-nya dikeluarkan infaknya. Bayangkan oleh kita. Kita butuh sekarang Abdurrahman bin Auf yang lain, yang muda, ya, agar kuat ekonominya, perdagangannya luar biasa, tijarahnya luar biasa, tapi juga infaknya luar biasa untuk kepentingan umat, sehingga umat bisa punya kekuatan ekonomi. Bahkan dalam surat An-Nur 37 Allah memuji orang-orang yang beriman ketika itu yang punya 2 keahlian. Pertama, ahlus suq, yang mereka juga aktif di pasar sebagai pedagang. Yang kedua, ahlul masjid, ya. Jadi bukan dipisahkan masjid dengan pasar, itu harus disatukan. Orang-orang ahli masjid jangan hanya di masjid, harus bergerak ke pasar, kepada ekonomi, bidang pendidikan yang lainnya. Demikian pula kegiatan ekonomi, jangan melulu ekonomi, pendidikan, politik, tapi juga mereka bergabung di masjid. Insya Allah dengan bangunan ukhuwah Islamiyah yang semalam ini, dengan bangunan solidaritas sosial yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam kapan dan dimanapun. Insya Allah kita bisa membangun peradaban Islam kembali dengan sebaik-baiknya atas dasar ukhuwah Islamiyah, atas dasar solidaritas sosial satu dengan yang lain. Kita yakin bulan Ramadan, bulan penguatan solidaritas sosial, bulan penguatan ukhuwah Islamiyah. Insya Allah. Mari kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.